Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Stianindudi dari kelas Insight. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek saya pada domain reinforcement learning tentang simple math dengan the Q-learning dan Q-learning. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, yaitu permainan labirin atau maze adalah sebuah permainan di mana tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar atau mencari pintu keluar dari sebuah labirin yang bercabang dan berliku-liku. Jadi pintu keluar ini bisa diletakkan di suatu tempat pada labirin itu. Pintu keluar itu bisa berjumlah satu atau bisa lebih dari satu. Untuk sampai pada sana, agen itu bergerak melalui labirin dengan serangkaian langkah. Jadi untuk sampai di sana itu tidak bisa langsung bisa keluar ke pintu karena labirin yang sangat berliku. Jadi untuk setiap langkah agen itu harus memutuskan mana tindakan yang benar agar dia tidak tersesat di dalam labirin tersebut dan agar dia bisa cepat keluar dari labirin tersebut. Jadi agen itu harus pintar-pintar memilih tindakan mana yang akan diambil nantinya. Pilihannya itu adalah bergerak kiri, ke kanan, atas, dan juga bawah. Untuk tujuan ini, agen dilatih dengan mempelajari kebijakan Ki yang memberitahu apa langkah terbaik selanjutnya yang harus diambil. Dengan setiap langkah, agen dikenakan penalti atau ketika akhirnya mencapai pintu keluar, agen akan mendapatkan hadiah atau reward. Hukuman dan penghargaan ini menjadi masukan saat melatih kebijakan atau model. Yang kedua itu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Jadi untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana cara menemukan pintu labirin dengan cepat dan tepat tanpa adanya tersesat atau lainnya, dan bagaimana cara kerja dari Q-learning tersebut. Lalu tujuannya itu adalah agar agen dapat keluar dan menemukan pintu dengan cepat, lalu dapat mengetahui cara kerja dari Q-learning. Untuk teori yang digunakan sendiri, seperti yang ada pada tujuan dan rumusan masalah, yaitu teori Q-learning. Q-learning yaitu algoritma dalam reinforcement learning tanpa model untuk mempelajari polisi yang memberitahu agen tindakan apa yang harus diambil dalam keadaan apa. Seperti pada permainan labirin ini, yaitu agen, jadi algoritma atau model ini akan memberitahui agen model atau langkah mana yang akan diambil untuk dapat menemukan pintu labirin dengan cara yang tercepat. Lalu Q-learning tidak memerlukan model environment dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan reward tanpa memerlukan adaptasi. Lalu dilanjutkan dengan pemodelan RL pada simple math. Jadi ini pada pemodelan ini saya menggunakan 4 langkah, yaitu ada testing menggunakan the QN. Jadi sebelum menggunakan Q-learning, di sini menggunakan testing pada the Q-learning terlebih dahulu dari stable baseline. Lalu ada mendefinisikan agent untuk Q-learning, baru setelah menggunakan testing the Q-learning, yaitu mendefinisikan agent-agent apa untuk Q-learning, lalu membuat plotting kodenya, dan yang terakhir itu adalah mengeksekusi kode utama. Jadi untuk testing the Q-learning dari stable baseline seperti ini. Dan pada testing the QN ini didapatkan nilai sebesar min 127, dan dari nilai ini model dapat dikatakan tidak fit atau tidak pas. Jadi karena mendapatkan nilai yang tidak diinginkan, di mana observation space, action space, dan juga agent environment interaction-nya diatur, the QN tidak memenuhi model yang fit atau model yang fit dikarenakan nilai yang tidak memenuhi. Berarti karena nilai ini tidak memenuhi model yang fit. Selanjutnya yaitu mendefinisikan agent untuk Q-learning. Jadi sebelum melakukan learning pada Q-learning, itu ada mendefinisikan agent. Jadi agent-agentnya sendiri ada self nama, LR,
an action and state epsilon, epsilon main, epsilon dates. Jadi ini adalah agent-agent yang nantinya akan digunakan pada Q-learning sendiri. Jadi karena tadi the Q-learning tidak memenuhi sebagai model yang fit, digunakan Q-learning sebagai model dengan mendefinisikan agentnya seperti ini. Lalu membuat plotting code. Jadi plotting code itu digunakan untuk mengetahui grafik antara training steps dan juga epsilonnya yang nantinya akan menjadikan learning kurva atau kurva pembelajaran. Jadi di sini pada ini epsilonnya dan juga training steps-nya. Jadi ini merupakan kurva pembelajarannya. Lalu yang terakhir itu ada eksekusi kode utama. Jadi di sini adalah kode utama atau kode Q-learning-nya yang digunakan. Jadi untuk di sini agent yang digunakan itu ada menggunakan LR, gamma, epsilon, dan di sini gamma yang digunakan sekitar 0,9 dengan episode sebanyak 10.000. Jadi dilakukan eksekusi pada kode ini dan dapat dilihat nilainya pada episode pertama itu 10 skornya itu masih minus, sampai di sini juga masih minus dan di sini minus. Tapi di sini mendapatkan base score itu sebesar 85. Jadi performa model reinforcement learning yang dihasilkan itu model mendapatkan nilai base atau nilai terbaik itu sebesar 85 dihasilkan dengan nilai gamma sebesar 0,9. Sebelum mendapatkan base score dengan gamma sebesar 0,9 dilakukan dengan gamma sebesar 0,05. Tetapi mendapatkan base score-nya itu sebesar 75. Jadi setelah dilakukan percobaan dengan nilai gamma yang kecil, maka nilai skornya juga akan menjadi lebih kecil juga. Maka model berpengaruh oleh besarnya nilai gamma. Jadi semakin besar nilai gamma, maka base skornya juga akan semakin besar juga. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa ini adalah rata-rata durasi episode dan skornya juga sangat bervariasi. Yang terakhir itu ada analisa dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu durasi pada rata-rata episode sangat bervariasi. Berarti terjadi ketidakstabilan pada agen RL tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari karena bekerja dengan PONDP dan juga mempelajari kebijakan stokastik. Jadi untuk memecahkan masalah labirin menggunakan Q-learning sebagai model, itu digunakan Q-learning karena model Q-learning tidak memenuhi atau tidak menjadi model best fit untuk masalah ini. Jadi Q-learning bekerja dengan menggunakan nilai gamma. Pada percobaan ini, best fit didapatkan dengan menggunakan nilai gamma sebesar 0,9. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai gamma, maka akan semakin kecil juga nilai base fit-nya. Dan sebaliknya, jika gamma besar, maka base fit-nya juga akan besar. Jadi model Q-learning ini bergantung kepada nilai gammanya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.